Waalaikumsalam. Selamat datang, siapa dulu? Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah. Kamu tahu tempat ini dari siapa? Dari teman. Oke. Tadi kesini sama teman yang kemana itu? Iya, diantarin. Oke. Berarti ini konseling yang pertama kali? Oke. Iya, kita lupa kenalan. Boleh tahu namanya siapa? Dea Aura Aprilia. Oke, Dea. Panggilannya Dea? Iya, Dea. Jadi, saya perkenalkan diri dulu, saya lupa. Nama saya adalah Rizky Aulia, bisa dipanggil Aulia. Nah, karena ini konseling kamu yang pertama kali, berarti belum tahu ya itu konseling. Boleh saya jelaskan dulu? Boleh Bu. Oke, konseling itu adalah seperti yang kita lakukan ini, yang mana saya sebagai konselor, kamu sebagai klien, saya akan membantu kamu mencari jalan keluar, tapi tetap saja keputusan ada di tangan kamu. Dan kita di sini bersama-sama diharapkan kamu berpartisipasi secara aktif, jadi tidak perlu takut karena apa yang kamu sampaikan tidak akan sampai keluar, karena kami memegang janji konselor. Lalu apakah datang ke sini dengan paksaan atau gimana? Tidak Bu. Oh, berarti secara sukarela. Iya. Oke, baik. Kita lanjut aja langsung ke apa hal-hal yang mengganggu kamu ya? Sikap mantan HTS saya kepada saya Bu, yang buat saya nggak nyaman gitu. Oke, gimana itu? Jadi setelah kami selesai menjalin hubungan, dia tuh sampai sekarang kayak masih ngejar-ngejar saya, masih chatin atau nyari-nyariin saya gitu. Padahal itu buat saya nggak nyaman gitu Bu. Jadi saya mau dia stop aja. Oh, berarti dalam artian kamu risih dengan sikapnya dia. Iya. Oke. Lalu boleh dijelaskan lagi kalian awalnya bertemu di mana? Pertama ketemunya di kafe sih Bu, karena kami kerja jadi barista di sana. Jadi awal-awalnya temenan sih, tapi lama-lama ya jadi CLBK, jadi apa namanya, kayak cinlok, cinta lokasi gitu, karena sering ketemu. Nah tuh ya udah akhirnya kami dekat gitu, kayak PDKT-an gitu. Jadi tapi nggak ada hubungan apa-apa. Jadi HTS kan Bu, anak zaman sekarang bilangnya. Nah tuh dia tuh tipe cowok yang suka minjem duit gitu, jadi saya ilfil kan Bu. Ya udah saya tinggalin itu chat. Pokoknya dia terakhir ngechat tuh minjem duit. Jadi chat terakhirnya memang bilang minjem duit di WA. Terus karena saya udah ilfil juga, dia udah beberapa kali minjem duit gitu kan. Ya udah saya tinggalin aja langsung, nggak pernah saya balas chat dia sampai sekarang. Harusnya dia tahu sih kita tuh berakhirnya karena apa gitu. Karena chat terakhir dia kan itu. Sudah berapa lama kalian berteman dalam artian kalian dekat? Kalau kenal kayaknya 6 bulan sampai saya berhenti kerja. Tapi mungkin kalau dekatnya memang PDKT-an HTS itu mungkin 3 bulanan. 3 bulanan. Terakhir itu di bulan Desember tahun 2025 kemarin. Berarti 3 bulan itu berteman biasa saja, setelah 3 bulan baru ada interest gitu? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kan berarti artinya kamu dan yang bersangkutan itu pernah memiliki rasa yang sama. Iya. Oke, berarti namun ada suatu kejadian yang membuat kamu ilfil dengan dia. Boleh diceritain apa aja gitu yang membuat kamu ilfil? Ya kayak itu Bu, dia tuh dia nggak punya motor kan, di sini dia merantau juga, orang Nias dia. Nah tuh kesini dia juga yang jatuh, tahu sih dia orang kurang gitulah. Nah jadi dia nggak punya motor, terus dia juga kekurangan duit gitu di sini. Dia kerjanya juga buat menghidupi diri dia sendiri gitu. Jadi dia tuh di sini emang benar-benar nggak ada duit sebesar pun dari kampung, karena dia nggak akrab sama abangnya sama kakaknya gitu. Terus orang tuanya juga udah meninggal dua-duanya, dia yatim piatu. Nah jadi kayak ya udah, dia cuma dekat sama saya di Padang, dia cuma ada saya gitu loh. Jadi waktu itu memang lagi banyak pengeluaran kali ya dia, soalnya dia kemarin tuh keluar dari tempat kerja kami yang pertama. Saya juga waktu itu udah keluar kerja duluan, baru dia keluar. Tapi sebelum dia keluar itu dia udah lamar kerja, namanya di Kokit, nama kafenya. Nah tuh dia interview, mulai dari interview dia aja saya ngantarin pakai motor saya, pakai minyak saya, pakai duit saya semuanya gitu. Dia sebenarnya ada sih awalnya inisiatif buat nanyain kayak minyaknya ganti ya, tapi ya namanya juga cewek dan gitu ya pasti bilangnya enggak kan. Kalaupun mau dibeliin ya udah isi tiba-tiba minyaknya di jalan gitu kan, nggak perlu ditanya. Tuh kayak berapa kali ya pokoknya ke Kokit Joni Anwar kalau nggak salah kemarin itu interviewnya dia. Terus ya saya ngantarin modalnya dari saya gitu. Terus akhirnya
bahkan dia akhirnya diterima gitu di Kopkit yang di Stomo, dia kerja di Kopkit Stomo sekarang. Terus dia kan harus pindah kos kan, jadinya kan jauh kayak dari tempat kerja pertama ke tempat kerja kedua. Nah itu pindahan kosnya juga yang nyari-nyari kosnya kami berdua pakai motor saya gitu. Jadi kemarin itu dia tuh baru selesai bayar kos yang di dekat ke tempat kerja pertama, kayak belum 2 minggu gitu dia udah bayar kos, karena dia bayar kosnya per bulan 500.000 per bulan. Nah tuh belum sebulan, jadi kan duitnya udah habis kan buat bayar kos 500.000 itu yang kemarin kos pertama itu. Nah tuh harus bayar kos pula lagi di tempat yang baru karena dia baru diterima kerja kan, terus makanya banyak pengeluaran dia gitu. Sebenarnya kalau mau saya ngerti sih, cuman kalau untuk dijadiin pasangan cowok-cowok yang suka minjem duit ini kayaknya enggak deh gitu, enggak worth it gitu rasanya. Nah karena dia juga enggak sekali 2 kali minjem duitnya, kayak dia kalau nggak ada uang makan gitu kan tuh minjem duitnya ke saya gitu. Kalau lagi akhir bulan belum terima gaji waktu di lama itu kan, nah minjem duitnya ke saya gitu. Terus udah anak terakhir kali minjem itu pas dia udah di Kopkit, karena kemarin tuh uang dia udah habis banget kan. Udah dia minjem duit ke saya, katanya bakal diganti, cuma utang-utang dia sebelumnya nggak pernah belum diganti gitu. Mungkin mungkin memang belum ada duitnya kali ya waktu di lama. Waktu di Kopkit itu dia kayak belum sebulan kerja sih, jadi belum terima gaji waktu di Kopkit, jadi mungkin belum ada duit buat gantian. Terus karena saya juga udah males sama cowok-cowok yang suka minjem duit, walaupun dia miskin sekalipun gitu, saya nggak mau punya cowok yang suka minjem duit gitu, daripada berlanjut hubungannya dengan cowok yang kayak ini, jadi mending saya stop aja gitu. Udah saya lost kontak sama dia, saya mutusin buat nggak chat dia lagi gitu, nggak balas chat dia. Jadi ya dia sampai sekarang tuh kayak masih ngechat di DM, di WA, kayak balesin SW sama SG. Terus juga ngechatin kapan ke Kopkit gitu biar kami ketemu. Terus juga beberapa kali ngajak ketemu, benar dia ayo ketemu katanya gitu. Nanti kemarin sempat ke Kopkit kan karena ada rapat KKN, itu pun terpaksa sana. Terus ya udah pas dia tahu saya lagi kerja saya dia lagi kerja di Kopkit, terus saya lagi juga rapat KKN di sana, ketemu lah dia di sana Makassar kemarin itu kan. Terus ya udah dia itu apa namanya ngechat di DM kan, katanya dia mau apa gitu, kayak ya dia tuh masih chatin aja. Terus saya tuh maunya dia stop aja gitu lah, kan kita udah stop ya hubungannya, udah stop bener selesai gitu. Nggak ada, saya tuh nggak mau kayak mantan jadi teman tuh nggak ada di kampus saya, nggak ada, saya nggak mau gitu. Dari apa yang kamu sampaikan, artinya itu adalah tidak ada effort dari dia. Jadi maka kamu memutuskan untuk menjauh agar tidak lebih lanjut lagi. Iya. Oke. Sebelumnya itu tuh kamu ada nggak menyampaikan misalnya keresahan kamu ke dia? Enggak. Berarti dia nggak tahu sama sekali apa yang Enggak kamu. sih. Tapi harusnya tahu nggak sih? Soalnya kan itu chat terakhir sebelum kami asing aja, dia pas dia minjem duit, mikir dong harusnya tuh kenapa chat terakhir aku nggak diulas ya, terus tiba-tiba asing setelah itu. Harusnya kalau orang yang normal pasti tahu sih kenapa saya tiba-tiba nggak pernah balas chat dia lagi gitu. Oke. Nah, menurut kamu ketika dia dengan sikap dia yang seperti memanfaatkan itu, namun di satu sisi dia tetap menghubungi kamu bahkan setelah kalian tidak ada chat intens gitu kan, tidak ada kabar chatan lagi, itu tuh menurut kamu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Yang pertama, dia di sisi yang pertama dia itu sikapnya seolah-olah nggak gentleman kan, tidak sesuai dengan tipe atau tidak menggambarkan seseorang laki-laki gitu yang effortnya harus besar. Namun di sisi yang lain dia juga menampakkan kalau dia itu ada suka ke kamu gitu, dengan dia masih menchat kamu, mencoba berusaha untuk menghubungi kamu. Kan ada yang berbalik gitu, maksudnya ada yang nggak sama. Jadi itu menurut kamu gimana? Kalau itu menurut saya semua cowok pasti bisa sih berkata-kata manis cuma di chat, tapi pas real life-nya atau secara langsungnya menerapkan dia nggak bisa nge-treat dengan baik gitu loh. Jadi saya nggak mau punya cowok yang nggak bisa nge-treat dengan baik, apalagi mungkin dia cuma mau kayak mungkin belum dapat gitu cewek yang bisa dimanfaatkan ke saya yang kemarin, ya apa-apa saya menjebik ke saya gitu. Jadi mungkin dia belum dapat sampai sekarang cewek kayak gitu.
mungkin ya udah masih dikejar-kejarnya gitu loh. Oh, artinya dalam artian dia tuh apa ya, masih bukan belum move on, tapi justru dia belum dapat yang effortnya itu sebesar kamu gitu, Iya. sampai dari awal gitu. Saya mikirnya gitu sih. Jadi artinya kamu merasa sebenarnya dia bukannya dalam artian dia suka atau dia melakukan itu tuh karena memang masih memiliki perasaan, namun sebaliknya dia itu Iya, belum dapat aja gantinya gitu. Oke, baik. Nah, di sini kamu kan tadi kamu bilang kamu merasa risih sama dia dengan perbuatan dia yang masih ngechat kamu, DM atau reply story. Lalu kalian ketemu juga di kafe ya? Oke. Pas ketemu di kafe itu dia gak DM kamu? Iya, DM lagi nanyain dia mau apa gitu, kayak dia nawarin, nggak tahu dia mau bayarin makan, mungkin nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak Jadi gitu. kamu ngerasa bingung padahal kamu sudah menampakkan sikap yang mana kamu udah acuh sama dia. Iya. Tapi dia tetap aja Iya. gencar gitu. Oke. Nah, berarti di sini kamu mau mencoba bicara gimana sih biar dia itu berhenti ngelakuin itu gitu. Sebenarnya nggak mau bicara sih, kayak benar-benar nggak mau ada interaksi lagi, tapi saya tuh mau dia tuh stop. Ya, berarti kalau kamu mau dia stop, itu ada sikap yang harus diambil. Iya sih. Berarti kamu mau ngambil sikap tapi kamu nggak mau interaksi gitu. Iya, saya mau dia stop aja, saya udah jijik gitu, kayak saya merasa kemarin tuh harga diri saya diinjak-injak gitu loh. Oke, tapi menurut kamu jika kamu terus-terusan diam namun dia tetap gencar seperti itu, apakah hal itu akan selesai dengan sendirinya? Nah, ya mungkin enggak ya, mungkin masih ngejar-ngejar terus, tapi nggak tahu, nggak mau aja gitu bicara sama dia lagi, kayak nggak mau ketemu, nggak mau ngechat dia gitu loh. Takutnya dia menjelaskan hal yang bisa buat berbanding terbalik sama apa yang ada di pikiran saya sekarang gitu. Jadi dia bisa membindas semua isi pikiran saya selama ini gitu loh. Oke. Nah, artinya dalam artian kamu sebenarnya ingin semua ini selesai, cuman tanpa harus ada kontak dengan dia. Iya. Nah, berarti menurut kamu kan hal ini, tapi balik lagi ke tadi, apakah dengan tidak berkomunikasi akan berkomunikasi atau menyampaikan apa yang kamu rasakan, apakah akan menyelesaikan masalah begitu saja, atau menurut kamu gimana? Bagaimana itu? Hanya kan kamu yang tahu sifat dia gimana gitu. Kalau dilihat dari sifat dia memang harus dijelasin dulu sih, emang harus komunikasi sebenarnya. Oh, berarti semua harus, kalau dia tipe orang yang kalau ada sesuatu tuh harus terang jelas nih apa masalahnya, titik temunya atau titik salahnya di mana gitu. Oke, berarti artinya kamu mau dong menyampaikan apa yang kamu sampaikan ke dia, walaupun sebenarnya jauh dari lubuk hati kamu, nggak mau lagi nih komunikasi sama dia. Ya kayak gitulah. Berarti masih bingung ya? Iya, mungkin mau nyiapin mental dulu, nyiapin diri dulu kali sebelum mau bicara sama dia atau mau chat sama dia gitu, mau komunikasi. Berarti selagi kamu menyiapkan mental, sebelum menyiapkan diri sebelum menyampaikan perasaan kamu agar semuanya berakhir itu, tidak ada lagi drama seperti ini, berarti kamu mau nggak itu boleh aku lihat bagaimana cara kamu menyampaikan nantinya kalau kamu lihat ke dia, bagaimana kamu menyampaikan perasaan kamu dia, ya apa yang kamu sampaikan, bagaimana tutur kata kamu yang sekiranya nanti semoga saja apa yang kamu sampaikan itu bisa diterima dengan baik sama dia dan tidak ada masalah yang berkepanjangan. Dia mungkin tahu ya kalau saya tuh orangnya kalau udah selesai gitu, entah tahu tak enggak, tapi mungkin besok kalau misalnya dia ngechat lagi aja, nanti saya bilang kayak kenapa sih sebenarnya masih ngechat kan kita udah selesai nih. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau udah selesai nggak usah ada komunikasi atau apapun gitu. Ya udah kayak orang asing aja kayak dari awal gitu, nggak mau temenan atau apapun. Nah sebenarnya kenapa aku masih kejar-kejar gitu. Nanti yaudah kalau dia bilang kenapanya ya nanti baru saya jelasin kalau menurut saya hubungannya nggak worth it lagi gitu. Makanya saya kemarin tuh ya mutusin buat
selesai aja gitu, buat lost contact. Makanya harusnya nanti saya kasih tahu, harusnya dia nggak usah nggak usah hubungi saya lagi. Ternyata saya bilang kayak gitu, ya udah dia mau, tapi saya belum ada sih. Oke, itu kan tadi kamu udah membayangkan ya apa yang akan kamu sampaikan ke dia. Terkait tadi yang paling inti dari masalah itu adalah dia yang masih mengontakkan kamu. Yang kedua karena sikapnya yang dulu yang membuat ilfil. Jadi kan artinya kamu ada nih pengen menyampaikan sesuatu sama dia suatu saat nanti, jika misalnya dia masih juga melakukan hal tersebut, masih menghubungi kamu, menjadi kamu, kan ada masanya kamu capek gitu dengan sikap dia seperti itu. Jadi kamu mau nggak kamu tata atau cara kamu menyampaikan itu lebih apa ya, lebih bisa diterima dengan dia gitu. Boleh. Jadi saya menawarkan ada teknik kursi kosong, dimana teknik kursi kosong ini adalah teknik dalam konseling ini yang kita lakukan, dimana nantinya ini untuk klien yang memiliki HAO atau hubungan antar orang, yang mana tadi kamu sudah memiliki hubungan yang tidak baik dengan seorang laki-laki yang masih saja menghubungi kamu gitu. Jadi di teknik kursi kosong ini nanti saya akan membantu kamu bagaimana tata bahasa atau ekspresi kamu yang akan kalau misalnya pun harus lewat chat atau bagaimanapun itu, intinya apa yang kamu sampaikan itu tidak merugikan dua pihak gitu. Bukan berarti dalam artian dia dirugikan, bukan, artinya apa yang kamu sampaikan ini dapat menyelesaikan hubungan kalian secara baik, jadi tidak ada masalah lanjutan gitu. Kamu bersedia nggak jika kita kontak kosong? Bersedia. Oke, untuk mengarahkan kamu ya, bisa dimulai? Bisa. Oke, baik. Jadi ya, saya akan membantu kamu untuk memperbaiki, bukan mengoreksi mungkin ada atau kata atau ekspresi yang sekiranya nanti malah memperburuk keadaan kalian gitu, atau bahkan tidak menyelesaikan sama sekali. Jadi apakah nantinya mungkin kamu akan menyampaikannya lewat telepon atau lewat chat atau apapun, yang pasti kan kita tidak bisa memperkirakan nantinya kamu akan bertemu langsung kah atau bagaimana gitu kan. Seperti kejadian yang gak terduga tadi, kamu tiba-tiba bertemu dengan dia. Nah, misalnya ada di kejadian itu, nih sekarang saya sudah menghadirkan laki-laki itu, yang mana kamu udah merasa resah atau merasa gelisah dengan perilaku dia gitu, perlakuan dia. Jadi dengan hadirnya dia di sini, apa yang akan kamu sampaikan? Sebenarnya kenapa sih masih ngechatin, kayak sebenarnya tuh aku nggak suka dichatin sama, ya kita kan kemarin HTS ya, mantan HTS lah kamu jadinya gitu ya. Kalau udah selesai, aku rasa nggak perlu ada komunikasi atau apapun. Terus juga selama ini kan kamu masih chat-chat di WA, di DM, IG, nge-reply status aku gitu kan. Sebenarnya itu buat aku risih. Sebenarnya kenapa sebenarnya aku masih nge-chat aku, bisa apa untuk benar-benar selesai gitu loh. Ada lagi? Kalau kamu nanya kenapa kemarin kita selesai, ya karena menurut aku hubungannya udah gak worth it aja lagi. Apalagi kamu, ya jujur aja kan, kamu suka pinjam duit kan. Menurut aku gak bisa sama cowok yang pinjam duit. Aku tahu mungkin duitnya memang dipakai untuk hal-hal yang memang kamu butuhin gitu saat itu, tapi aku gak mau punya cowok yang suka pinjam duit sama aku sebagai ceweknya. Karena ya harusnya aku yang dikasih duit, bukan kamu yang kasih duit gitu loh. Kayak aku ngerasa kayak hubungannya udah nggak worth it, jadi ya aku stop. Apalagi kita stopnya kan terakhir chat kamu di WA kan kamu jam duit, terus nggak balas, itu chat terakhir kita kan gitu. Sebenarnya apa yang kamu sampaikan tadi termasuk tegas, karena kamu kan benar-benar diberikan di sini. Namun menurut kamu bagaimana ekspresi atau respon dia ketika kamu nggak berkata gitu? Ya dia pastinya dia tipe orang yang agak suka membantah gitu, jadi dia pastinya agak membantah. Kalaupun dia bantah, ya saya bantah lagi dari perspektif saya. Berarti hal itu sebelumnya pernah terjadi? Kalau dia bantah gitu, iya pernah. Dalam konteks sebelumnya sering berdebat gitu? Iya. Oke. Nah, dengan berarti dia walaupun sudah dijelaskan di sini kamu dirugikan, dan mungkin dia bisa dibilang denial, ya, dengan kayak tidak merasa dirinya itu salah. Kayak dari yang kamu lakukan sebenarnya, apa yang kamu sampaikan,
cukup mengutarakan hati kamu yang risih, gelisah, dan merasa dirugikan dari sikapnya dia. Oke. Nah, kita balik lagi. Ketika nanti kamu menyampaikan itu, kapan kita nggak tahu ya. Oke. Tapi ketika kamu sudah merasa siap, kira-kira kapan kamu siapnya untuk menyampaikan perkataan tadi kepada si laki-laki itu? Mungkin pas dia ngechat lagi, karena kan dia belum ada ngechat kan, dia ngechatnya nggak yang tiap hari gitu, tapi adalah cukup kalau misalnya buat status itu masih di komen-komen, tapi saya sekarang kayak udah berapa hari nggak ada buat status karena emang sengaja jangan membuat gitu. Berarti bisa dibilang belum pasti gitu ya, kamu pasti. Kalau dia ngechat aja gitu. Intinya kamu nggak mau mulai sebelum ada kesempatan yang pas gitu. Oke. Baik ya. Dari pembicaraan kita tadi kan, apa pemahaman baru yang kamu dapat dari sesi konseling ini? Kayak mungkin cara langsung membuat komunikasi ke dia tadi gitu, itu belum ada dipraktekin sih. Maksudnya kan kamu sudah tahu tadi bagaimana sudah menyampaikan apa yang kamu ingin kamu sampaikan, dan anggaplah dari sini kamu bilang tadi dia bakal membantah gitu ya. Jadi istilahnya kayak kamu bukan membayangkan sih, dia benar-benar hadir di sini tapi responnya begitu gitu. Jadi nggak bisa diperkirakan gitu kan. Nah, selain yang tadi, pemahaman baru apa misalnya? Saya jadi paham nih, ternyata begini gitu yang kamu dapat dari sesi konseling ini. Ya kayak jadi lebih itu aja, jadi lebih tahu apa yang sebenarnya pengen saya utarain ke dia. Nah, selain itu walaupun skip kan nggak, kucingnya naik kan, bisa nggak di skip? Bisa. Isin sebentar ya Bu. Dia nanti pipis. Oh iya, ngerti. Nah, pulang lagi nak. Oke. Nah, oke dia dari konseling kita, karena kita keterbatasan oleh waktu, boleh disampaikan apa pemahaman baru yang kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Kayak jadi lebih tahu apa yang pengen sebenarnya hati saya ungkapin ke dia gitu, biar benar-benar kelar gitu. Nah, setelah sesi konseling ini berlangsung, udah ketemu nih pemahaman baru yang apa yang kamu dapatkan. Bagaimana perasaan kamu setelah sesi konseling ini dilaksanakan itu? Kayak jadi lega aja sih, karena tahu kan apa yang mau dilakukan ke depannya gitu. Oke. Yang soal kapan kamu melakukannya atau apa yang akan kamu lakukan, boleh disampaikan lagi apa yang akan kamu lakukan untuk di saat ada momen yang pas untuk menyampaikan itu. Maksudnya cara saya nyampein? Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu klarifikasi atau bagaimana gitu. Pokoknya di saat kamu sudah ada momen yang pas, itu tuh apa-apa saja yang akan kamu lakukan gitu. Ya kayak saya jelasin kenapa hubungannya selesai, terus saya bilang kalau saya nggak mau, kalau udah selesai ya selesai gitu, kalau ada komunikasi, nggak usah jadi teman atau apapun, karena kan kami awalnya teman kan, mungkin dia maunya tapi temanan kayak dulu, tapi saya nggak bisa, saya jelasin kalau saya tuh nggak mau lagi temanan gitu. Artinya tidak bisa seperti dulu lagi, dan kamu ingin masalahnya kelar, yang kalian tetap masing-masing, dan ya sudah nggak ada komunikasi yang seperti dulu. Oke, baik. Kamu sudah mengambil langkah yang tepat dan tegas juga, karena kamu membela diri kamu dari apa yang merugikan kamu gitu, apa yang kamu rasakan yang seharusnya menurut saya ini nggak harus terjadi sama saya gitu. Jadinya dengan kamu mengatakan hal seperti itu sudah langkah yang baik untuk kamu lakukan. Jadi semoga setelah sesi konseling ini berakhir, kamu mampu untuk menyampaikan perasaan kamu, ataupun nanti masalah ini kalau misalnya nanti juga tidak dapat untuk berkomunikasi, masalah ini segera tuntas gitu, agar kamu tidak lagi merasa diikuti oleh dia. Oke. Terima kasih dia. Mohon maaf kalau misalnya ini waktunya singkat sekali, tapi semoga kamu dan dia gitu tadi dapat selesai masalahnya, jadi tidak ada lagi keresahan yang kamu rasakan. Semangat ya dia, Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya Bu, duluan. Ya, 3 dengan. Iya.